Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 27 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini saya ajak kita merenungkan sabda Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sabda penguatan dan peneguhan kembali kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini dalam amanat perpisahan Yesus. Yesus mengingatkan para muridnya soal sukacita dan kegembiraan yang dialami dan yang akan dialami dengan menjadi muridnya, dengan menjadi saksi-saksinya. Saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi murid Kristus pastinya kita tidak akan terhindarkan dari penderitaan atau salib, atau dengan bahasa Injil hari ini, tangisan dan ratapan. Ada duka cita. Mengapa demikian? Pertama, kita tahu lewat Injil bahwa Yesus pun ketika menjalani hidupnya di dunia, dia juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami ditolak, dia mengalami dianiaya, dan bahkan mati di atas palang penghinaan, di atas kayu salib, di mana hanya seorang pemberontak yang dihukum mati secara demikian. Sungguh menyakitkan. Penderitaan Yesus sungguh luar biasa. Demikian kita, pastinya kita tidak akan terhindarkan dari hal-hal itu, dari duka cita, dari penderitaan. Sang guru kita sudah menderita, tetapi sesudah penderita ada kemuliaan, ada kebangkitan. Saudara dan saudariku, yang kedua, mengapa Yesus menderita? Ya, karena dia membawa kebenaran. Kebenaran tentunya tidak disukai oleh kepalsuan, oleh ketidakadilan. Orang-orang pada zaman Yesus dan bahkan pada zaman ini
banyak yang hidup dalam topeng, banyak yang hidup dalam kepalsuan, dalam ketidakadilan, dalam ketidakjujuran, sehingga jelaslah orang-orang yang demikian mereka akan membenci kebenaran, mereka akan melawan kebenaran, mereka bahkan akan berusaha mengalahkan kebenaran dan membuat orang-orang yang membawa kebenaran itu menderita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, walaupun demikian, seperti halnya Yesus, di mana seperti saya katakan tadi, sesudah penderitaan dan kematian, Dia dimuliakan dengan kebangkitan dan kenaikan ke surga yang kita rayakan kemarin, dan Dia duduk di sebelah kanan Allah, mendapat kemuliaan, sukacita, kegembiraan. Demikian pun dengan kita semua murid-murid Tuhan, kita yang percaya kepadanya, kita yang menjadi saksi-saksinya, kita yang menjadi duta-duta kabar baik. Yesus katakan hari ini dalam Injil, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Sungguh menguatkan. Ya, sukacita menjadi murid Tuhan, kegembiraan menjadi murid Tuhan, sifatnya kekal. Sekali lagi, sukacita menjadi murid Tuhan, sifatnya kekal. Walaupun harus menangis dan meratap. Terus bagaimana supaya kita mempunyai sukacita yang demikian? Bagaimana supaya kita mempunyai kegembiraan yang bersifat kekal itu, yang tidak dapat dirampas dari kita itu? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sukacita itu akan ada kalau kita mau tinggal dalam kasih-Nya. Sukacita itu akan ada kalau kita hidup taat pada Allah. Sukacita itu akan ada kalau kita hidup penuh penyerahan total dalam iman kepadanya. Sukacita itu akan ada kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Sukacita itu akan ada kalau kita hidup penuh kasih satu dengan yang lain. Singkatnya, atau dengan kata lain, sukacita itu akan ada kalau kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh kebenaran, dalam tuntunan Roh penghibur, dalam tuntunan Roh penolong yang akan diutus oleh Yesus atau yang sudah ada bersama kita. Yang sudah ada bersama kita, hanya kita perlu menyadari itu, kemudian mengimaninya, mempercayainya. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas rahmat panggilan menjadi saksi-saksi-Mu. Bantulah kami agar dalam segala cobaan dan tantangan kami selalu berserah padamu, sehingga sukacita-Mu sungguh menjadi sukacita kami juga, sukacita yang kekal adanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.